Tuhan Yesus, malam ini kami persembahkan sebuah pujian buat Tuhan supaya Tuhan senang selalu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, keluarga kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa kami dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami berdoa buat teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang lagi sakit. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya, menolong kami, menjamah kami Tuhan. Kami percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan kamilah yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami yakin Tuhan, malam ini pasti Tuhan akan menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu besar Kau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini melalui ibadah doa ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan singkat ini saya akan berikan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak semua kita jemaat Tuhan Gereja Fajar Baru
saat-saat ini kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena hanya di dalam tangan Tuhan saja kita aman. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini, mengapa kita harus bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Karena Tuhanlah tempat kita berlindung. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita tahu Raja Daud adalah orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Setiap hari dia mencari Tuhan, minta perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberikan dia perlindungan. Kita tahu bahwa Daud banyak sekali bangsa-bangsa yang memusuhi dia, banyak musuh-musuh yang membenci dia. Kemanapun dia pergi berperang, kemanapun dia melangkah, dan dimanapun dia berperang, selalu dia pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan Daud karena Daud berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buat kita anak-anak Tuhan yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita kalau kita sungguh-sungguh berserah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan berlindung kepada Dia. Di samping itu, kalau kita melihat juga dengan kehidupan Daud secara pribadi, saudara, kesulitan, masalah silih berganti dalam hidupnya. Satu pergi, satu datang. Dua pergi, dua datang lagi. Masalah tidak pernah habis-habisnya. Masalah tidak pernah berhenti, selalu ada, selalu menghampiri dia. Namun satu hal yang kita tahu, setiap masalah dapat diatasi, setiap masalah selalu ada jalan keluar, setiap masalah selalu berakhir, bukan dengan tangisan, bukan dengan kekecewaan, tetapi dengan kemenangan dan dengan sorak-sorai, karena kemenangan daripada Tuhan. Inilah kalau orang berlindung kepada Tuhan, kalau orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bagi kita semua yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang berlindung di dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang menghampiri kehidupan kita, karena kita berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti kita akan dapat menyelesaikan, mengakhirinya, bukan dengan tangisan, bukan dengan air mata, tetapi dengan sorak kemenangan daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya menekankan, menyarankan, mengajak saudara terus berserah lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mohon perlindungannya. Mengapa kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Di dalam ayat yang ke-3 tadi dikatakan, saudara, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Kita berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Daud diselamatkan oleh Tuhan karena Daud melibatkan Tuhan dengan doa-doanya. Bahkan dikatakan di sini, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Saudara, kita melihat Daud selalu mendapat pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang kepadanya. Saudara, mengapa seringkali kita merasakan seolah pertolongan Tuhan itu terlambat? Bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, karena kita sendiri terlambat minta pertolongan Tuhan. Jangan terlambat minta pertolongan, mintalah pertolongan Tuhan tiap hari. Jangan terlambat menghampiri Tuhan. Jangan terlambat menemui Tuhan. Temuilah Tuhan, hampirilah Tuhan setiap hari. Jangan terlambat menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Jangan terlambat untuk minta perlindungan daripada Tuhan. Mintalah perlindungan Tuhan setiap hari, karena di dalam tangan Tuhanlah kita aman. Saudara, inilah kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada ibadah doa ini. Sekali lagi saudara, mari kita terus
menyerahkan diri kita lebih bersungguh-sungguh lagi senantiasa kepada Tuhan. Tetaplah berlindung kepada Tuhan karena Dialah perlindungan kita. Tetaplah mendekat kepada Tuhan karena Dialah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita terlambat mencari Tuhan. Jangan sampai kita terlambat minta pertolongannya. Jangan sampai kita terlambat mencari Tuhan. Carilah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, Tuhan pasti akan berkati kita. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, yang mencari Tuhan setiap hari, maka dia akan menemui Tuhan akan menemui dia dan memberkatinya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah berfirman dalam kehidupan kami melalui ibadah doa ini. Tuhan, tolong kepada kami, ajar kami untuk bersungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan, tetap berlindung di dalam naungan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkaulah satu-satunya yang menyelamatkan kami daripada masalah pergumulan yang ada. Kami tidak mau Tuhan pertolongan Tuhan terlambat datang. Kami mau Tuhan pertolongan Tuhan tetap tepat waktu datang dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak berlambat-lambat mencari-Mu. Ajar kami setiap hari mencari Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima pertolongan dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. We are